Oke, baik teman-teman sekalian, kita mulai pelajari apa sih yang dimaksud dengan sistem pendukung keputusan. Ya. Kalau disingkat SPK, sementara kalau versi bahasa Inggrisnya biasanya disingkat dengan DSS, ya, Decision Support System. Kedua istilah ini itu sebenarnya dalam informasi, ya, varian sistem informasi dengan tujuan tertentu. Nah, itu kita akan belajar bagaimana nanti pada akhir semester teman-teman bisa merancang sebuah sistem pendukung keputusan. Jadi kalau teman-teman berfokus pada dua kata ini, pendukung keputusan, begitu ya, maka kita di sini belajar dari kasus manajemen atau kasus organisasi, ya, di mana dalam organisasi itu ada sebuah manajemen yang dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, mungkin pada organisasi yang sifatnya masih sederhana atau pada organisasi kecil, proses pengambilan keputusan itu biasanya hanya berdasarkan pengetahuan atau hanya berdasarkan intuisi dari pimpinan atau dari manajemen. Apa yang dimaksud intuisi? Ya, satu, kalau bos udah bilang, ya itu keputusannya. Kadang-kadang begitu ya. Kemudian, ketika bos itu memutuskan, ya berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, berdasarkan feeling yang dia rasakan, atau berdasarkan hanya sebuah informasi yang masuk pada si pemimpin itu saja. Jadi, human central ketika pengambilan keputusan di organisasi yang mungkin kecil atau organisasi yang masih sederhana. Apakah itu salah? Ya sebenarnya tidak salah ya, karena memang tugas dari pimpinan adalah menentukan sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan. Cuman ketika organisasi itu semakin berkembang, ya, maka akan lebih baik jika ketika akan mengambil keputusan itu tidak hanya berdasarkan intuisi saja, tetapi juga didukung oleh hasil analisis dari kumpulan data yang ada. Nah, sistem informasi itu berperan di sini. Jadi sistem informasi itu akan berupaya untuk menyediakan sekumpulan data atau informasi kepada si pimpinan. Jadi ketika mengambil keputusan, itu ada data yang bisa dianalisis oleh pimpinan tadi. Ya, seperti namanya sistem pendukung keputusan. Jadi kita akan membuat sebuah sistem yang berfungsi untuk mendukung ketika keputusan itu akan dibuat, ya. Nanti teman-teman tolong jangan salah. Jadi, yang namanya sistem mendukung keputusan itu tidak menggantikan manajemen, tidak menggantikan pimpinan, ya. Bukan artinya, misalkan kalau kita lihat di film gitu, bukan artinya nanti ada robot atau ada sistem yang menggantikan orang-orang yang duduk di manajemen, bukan itu artinya. Kita hanya membuat sebuah sistem untuk mendukung atau untuk support, ya, support dari pimpinan atau manajemen. Baik teman-teman sekalian, ini ada buku yang menjadi referensi saya, ya, dalam memberikan materi kepada kalian. 3 buku utama ini, ada bukunya Bu Kusrini, ya, kemudian Bu Sri Kusuma Dewi,
dan satu lagi bukunya Pak Marimin. Ini judulnya. Kalau teman-teman mau membeli, ya syukur alhamdulillah saya. Tetapi ini adalah buku yang saya pegang dan apa yang nanti materi yang akan saya berikan pada kalian itu sudah saya ramu dari ketiga buku ini. Oke, teman-teman sekalian, mengapa harus ada sistem mendukung keputusan? Jadi, kalau teman-teman belajar organisasi, sudah belajar belum ya organisasi? Semester 3 kemarin sudah ada ya mata kuliah organisasi, betul nggak? Sudah, Pak. Ada, Pak. Ada ya organisasi ya, sudah ya? Ya, Pak. Baik, ya sudah, baik. Jadi harusnya kalian sudah tahu bahwa di organisasi itu ada keputusan-keputusan yang disebut keputusan terstruktur atau bisa juga disebut masalah ya. Masalah yang terstruktur atau masalah yang tidak terstruktur. Apa cirinya keputusan atau masalah yang terstruktur atau terprogram? Cirinya itu masalah tersebut bersifat rutin dan berulang-ulang. Sering kejadiannya, periodik. Misal contohnya apa? Kalau kita lihat di organisasinya adalah di kampus misalkan ya, dengan contohnya di kegiatan akademik. Nah, ada masalah yang bersifat rutin dan berulang-ulang. Apa? Misalkan ketika kalian registrasi itu, ya, ketika kalian registrasi di menjelang awal semester. Nah, itu kan permasalahannya setahun pasti berulang 2 kali. Paham ya? Nah, itu adalah masalah yang terstruktur. Cirinya bersifat rutin, berulang-ulang. Mau wisuda, misalkan. Ya, mau wisuda, itu juga permasalahan yang bukan sekali dalam 5 tahun. Tidak, sekali dalam 5 tahun itu kalau ditinjau dari komponen mahasiswa. Tapi kalau ditinjau komponennya itu dari pengelola, dari pihak kampus, ya dari unit kerja, pendaftaran wisuda itu juga setahun 2 kali, ya sama bersifat rutin dan kejadiannya berulang setahun 2 kali, itu ya. Nah, kalau masalah terstruktur, terprogram, masalah atau keputusan, maka sebuah sistem informasi yang bisa digunakan untuk membantu itu namanya sistem informasi manajemen. Nah, di mata kuliah yang lain ya. Jadi nanti di sini kita bermainnya input report, input report, input report, ya, laporan. Sistem itu karakternya seperti itu, input dan report dalam rangka untuk menggantikan pembuatan keputusan yang dilakukan berdasarkan kebiasaan, aturan tertulis, prosedur tertulis, ataupun prosedur yang jadi kebiasaan, gitu ya. Kebiasaan itu kan aturan atau prosedur yang tidak tertulis. Nah, kita lihat sekarang, apa bedanya dengan SPK, dan kenapa harus ada SPK? Karena keputusan yang terjadi di organisasi itu kadangkala tidak hanya masalah yang terstruktur saja, tapi ada yang tidak terstruktur. Apa maksudnya? Ya, kadangkala kan ada masalah khusus ya, tidak biasa. Tuh. Contoh misalkan kalau di kampus juga gitu kebijakan yang tidak terjadi itu adalah pengalokasian sumber daya, sumber apapun, misalkan sumber daya misalkan ya, apakah tiap tahun menambah daya listrik? Kan enggak ya, itu kejadiannya periodik tapi cukup lama ya berulangnya itu. Atau penambahan sumber daya dosen,
sumber daya karyawan. Apakah itu kejadiannya terjadi tiap bulan? Enggak ya, penambahan dosen tidak terjadi tiap bulan ya. Bahkan mungkin 5 tahun sekali pun belum tentu kayak begitu. Nah, pada kejadian-kejadian khusus seperti itu belum ada sistem informasi maksudnya belum sistem informasi yang sudah diterapkan dan itu bersifat rutin ya, karena belum ada. Kalau kita mau buatkan sebuah sistem, maka kita buat sistem yang khusus pula ya, yang ditujukan tadi terkait definisi, ditujukan untuk membantu pembuatan keputusan. Begitu ya. Jadi kenapa harus ada SPK? Ya karena masalahnya sendiri itu tidak terstruktur. Itu alasan utamanya. Apa tujuan dari DSS? Pertama, dari namanya, dari definisinya. Ya. Tujuan DSS adalah, ingat ini kata kunci yang boleh dihilangkan ya. Tujuannya adalah membantu manajer membuat keputusan, pimpinan, direktur untuk membuat dalam hal memecahkan masalah yang semi atau tidak terstruktur ya. Kemudian DSS ini itu mendukung analisis itu, sekali lagi membantu penilaian manajer, bukan menggantikan manajer. Tujuan lain yang ketiga, DSS itu mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Mengefektifkan, bukan mengefisiensikannya. Pahamnya bukan mengefisiensikan. Kalau kita berpikir efisien, maka dengan adanya DS perlu ada manajer gitu. Ya, ikan saja manajer dengan DPS, bukan itu maksudnya. Itu efisiensi. Ya. Kalau di sistem informasi manajemen, mungkin tujuannya ada efisiensi. Tapi kita bahas di mata kuliah lain ya. Kalau di DSS di sini tujuannya adalah meningkatkan efektivitas, bukan efisiensi. Nah, berdasarkan tujuan ini, maka kita melihat ya, ada masalah, kemudian masalah ini dibantu oleh sebuah SPK, ya, dibantu apa? Agar si manajer, nah, manajer ini ada istilah lain dalam DSS, ada sebutannya, yaitu DM atau decision maker, si pembuat keputusan. Jadi teman-teman, kalau saya sekarang menyebut DM, itu teman-teman harus tahu DM itu adalah decision maker atau pembuat keputusan atau manajer, begitu ya. Kan mahasiswa DM itu operator, ya, tapi level di top manajemen yang mengambil keputusan. 1, 2, 3 menjadi komponen DSS SPK. Nah ini jangan bingung ya. Istilah DSS, mungkin istilahnya SPK. Itu hanya sebutan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, teman-teman nanti harus bisa melihat ini masalahnya apa, deskripsikan nanti ya, masalahnya seperti apa, kemudian nanti ketika masalahnya begini misalkan, maka nanti DM-nya siapa. Nah, teman-teman harus bisa, karena nanti salah satu yang kita pelajari dan kita latih teman-teman adalah menentukan komponen SPK ini. Nah, yang kita lihat dari slide ini ada 2 ya, 1, 2. Baik, kalau kemudian saya berbicara jenis
SPK dilihat dari jumlah DM, jumlah manajer, decision, ya. M-nya ini bukan manajer ya, tapi maker ya. Kalau DM-nya satu orang, maka kita membangunnya, membuatnya adalah single DSS. Oke? Apa yang dimaksud single DSS? Adalah sebuah sistem informasi yang dibangun karena DM-nya itu hanya satu orang. Ya, teman-teman sekalian. Kalau kita mempunyai grup DSS, maka kita membuat sebuah sistem informasi yang decision maker-nya itu lebih dari satu orang, 2 atau lebih, begitu ya. Kalau hanya satu orang saja, ya kita membangunnya single DSS. Oke, itu teman-teman harus sudah paham sekarang. Ada yang disebut DM, ada yang disebut masalah, ya. Kemudian ada single DSS, ada grup DSS, ya. Teman-teman sekalian. Nah, tadi kan saya bilang bahwa target akhirnya adalah teman-teman harus bisa membangun sebuah sistem ya, dan bentuk adalah draft jurnal. Dan kemudian sumber referensi yang bisa kalian pelajari dalam membangun DSS adalah juga artikel-artikel jurnal. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, teman-teman harus bisa tahu bagaimana mencari artikel jurnal yang berhubungan dengan konten materi yang sedang kita pelajari. Contoh, misalkan saat ini saya tampilkan bagaimana mencari artikel jurnal dengan tema SPK secara umum ya. Nah, misalkan seperti ini. Halaman ini itu saya ambil dari Google Scholar. Tahu ya Google Scholar ya? Jadi kalian ketika di browser itu kalian dulu lah, saya contohkan di sini. Nah, jadi di sini kalian ketiknya bukan google.com, tapi ada fasilitas dari Google untuk langsung pencariannya itu mengarah ke jurnal. Jadi ini ya, scholar.google.com, tampilannya seperti ini. Nah, di sini kalian ketikkan kata kunci yang berhubungan dengan SPK. Nah, misal di sini saya tampilkan ya, ada banyak artikel terkait dengan tema SPK. Contoh misalkan di sini, ini kan sistem mendukung keputusan untuk rekomendasi kelulusan sidang skripsi dengan menggunakan metode AHP TOPSIS. Ya, ini tahun berapa ya? Oh, tahun 2018. Aduh ya teman-teman sekalian. Kemudian ini sistem mendukung keputusan pembelian dengan metode weighted product. Nah, ini masih ada lagi ya. Ini artikel jurnal yang lain, sistem mendukung keputusan penentuan kredit pemilikan rumah, menerapkan multi-objective optimization on the basis of ratio analysis, ya, atau disingkat MORA. Ini. Yang terakhir di sini ada contoh lagi, sistem mendukung keputusan, penentuan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah di Lampung Tengah menggunakan analytical hierarchy. Ya. Nah, ini contoh bagaimana mencari jurnal dengan tema SPK. Baik, slide saya undurkan ke yang tadi.
teman-teman sekalian, kalau teman-teman masih ingat komponen DSS atau komponen SPK, yang pertama komponennya adalah masalah. Sekarang di sini dengan melihat judul dari sebuah artikel, teman-teman tentu harus bisa membaca ya, ini masalahnya apa. Kayak contoh misalkan dari artikel yang pertama di sini, ini kan tujuannya adalah membangun SPK untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah membuat rekomendasi kelulusan sidang skripsi. Paham ya? Jadi seperti itu, ketika ada sebuah masalah. Ini contohnya misalkan. Di sini, slide ini saya tampilkan dua masalah SPK, ya, rekomendasi lulusan sidang skripsi. Di sini pembelian sepeda motor, berikutnya adalah kredit pemilikan rumah, dan yang terakhir penentuan prioritas pengembangan industri kecil dan menengah. Itu adalah contoh-contoh masalah yang kelak ke depan akan kita gunakan untuk latihan atau pada akhir semester teman-teman belajar bangun sebuah SPK. Ya, mulai dipahami ya teman-teman. Kira-kira seperti itu bagaimana untuk membangun SPK ya berdasarkan jurnal. Oke teman-teman, nah, sekarang sebagai tugas mandirinya saya minta teman-teman latihan untuk menulis masalah dan siapa decision maker. Caranya bagaimana? Silahkan teman-teman cari 3 jurnal atau proceeding. Dan saya meminta terbitan yang terakhir ya, maaf bukan terakhir, muktahir. Apa itu muktahir? Paling tidak itu 3 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2021 ya, karena ini masih bulan, awal-awal tahun, maka adalah 2018, 2019, 2018. Kira-kira kayak itu ya. Itu yang disebut jurnal proceeding terbitan muktahir. Kemudian saya mengharapkan teman-teman menyimpannya dengan mencatat URL-nya. Jadi URL-nya dari ya si artikel jurnal itu, catat judulnya, catat autornya atau penulisnya, catat juga nama jurnal atau proses. Kemudian saya minta teman-teman mencatat secara detail yang akan diselesaikan oleh SPK ya. Jadi bukan hanya seperti ini yang dimaksud detail, tapi buat kurang lebih nanti dalam bentuk paragraf singkat ya, paragraf singkat. Jadi agak detail ketika kalian mendeskripsikan yang akan diselesaikan ini. Setelah kalian mendeskripsikan masalahnya, kemudian catat juga siapa DM-nya yang nantinya itu akan dibantu oleh SPK dalam membuat keputusan. Jadi DM-nya siapa? Kalau kayak begini, ini DM-nya siapa? Dari judul nggak ketahuan teman-teman sekalian. Ini harus dibaca. Ya, ini yang membuat keputusan penentuan prioritas pengembangan industri kecil dan itu kita nggak tahu siapa yang menjadi DM. Harus dibaca dengan detail. Nah, oleh karena itu silahkan dicari, di-download, baca, tentukan 2 hal, masalah dan DM-nya. Ya, dari 3 artikel yang mutakhir. Tugas ini mandiri ya, jadi perorangan teman-teman sekalian. Namun saya meminta
eh, agar ada agar kegiatan kalian bisa mandiri dan juga bisa belajar dari teman-teman yang lain, ya, kalian itu tidak hanya mencatat masalah dan DM secara mandiri, tetapi saya meminta teman-teman membuat grup 3 orang, ya. Yang gimana Pak? Oke, nanti ada satu kelompok mungkin yang 4 orang kayak begitu ya. Jadi silakan buat grup 3 orang. Untuk apa? Untuk merekam video dan diskusi. Jadi saya ingin nanti dalam satu video itu ada satu orang yang presentasi, ya, presentasi pekerjaannya. Nah, 2 orang yang lain itu harus tanya jawab, harus terjadi tanya jawab, terjadi diskusi. Ya, satu orang presentasi, kemudian terjadi diskusi di antara 3 orang anggota kelompok ini. Ya, nah nanti dikumpulkan adalah hasil pekerjaan dan di antara 3 orang itu nanti ada 1 orang yang mengumpulkan link video presentasi. Oke, teman-teman. Tugas ini targetnya 2 minggu, ya, targetnya 2 minggu. Jadi minggu ini, minggu depan itu kita diskusi dulu. Minggu depannya lagi, saya mengharapkan kalian sudah menyelesaikan ini semua, ya. Portofolio kalian akan tugas ini itu saya harapkan terkumpul 2 minggu lagi dari minggu depan. Kita diskusi progres, begitu ya. Kita akan tanya jawab, kita akan, mungkin kalian butuh bimbingan saya terkait sesuatu hal, apa yang pengecekan, begitu ya. Pengecekan akan progres pekerjaan. Ya. Oke, teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Cukup? Baik, jika dirasa cukup, maka video presentasi saya untuk pendahuluan saya cukupkan sampai di sini, teman-teman sekalian. Silakan kalian lanjutkan untuk pengerjaan tugas dirinya. Jika teman-teman merasa ada kesulitan, maka silakan seperti kalian postingkan pertanyaan kalian di grup biar terjadi diskusi antara kita, baik dari saya maupun teman-teman yang lain. Begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.